Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kita akan membahas ya penilaian akhir semester 1 untuk kimia kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Parwara. Ini adalah part kedua ya, lanjutan dari part ke-1. Kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Oke? Nomor 11, suatu garam mangan dielektrolisis menggunakan muatan listrik sebesar 0,06 mol elektron dan elektroda inert. Dalam reaksi tersebut, sebanyak 0,02 mol logam mangan terbentuk di katoda. Ya, kita akan mencari reaksi di katoda ya. Maka nanti mangan mengendap. Mn yang tidak tahu biloxnya berapa. A plus ya, berarti ya nanti di sini. Akan menyerap A elektron dan menghasilkan endapan mangan. Nah, mol elektronnya itu adalah 0,06 mol. Menghasilkan mangan sebesar 0,02 mol. Nah, wis ya, kita bagi dengan yang terkecil di sini adalah 0,02 mol. Maka nanti sini 3, sini adalah 1. Ya, oke. Maka nanti reaksinya itu adalah Mn. Di sini kan ada 3 elektron. Menghasilkan sini koefisiennya adalah 1. Nah, maka karena sini 3 elektron, muatan di sini adalah 3 plus. Ya, maka kalian cari yang Mn biloxnya 3 plus. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Pernyataan yang benar mengenai prinsip pencegahan korosi melalui perlindungan katodik. Melapisi logam yang akan dilindungi dengan cat, bukan. Menghubungkan logam dengan logam lain yang memiliki NO lebih kecil, betul sekali. Inilah perlindungan katodik ya. Jadi, dilapisi oleh sebuah logam yang memiliki NO lebih kecil. Jadi yang terkorosi itu adalah yang terlapisi terlebih dahulu ya. C. Menghubungkan logam dengan logam lain yang lebih mudah tereduksi. Salah. Harusnya lebih mudah teroksidasi ya logam lainnya. Mencampur logam dengan logam, bukan pencampuran ya, salah. Melapisi logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang lebih sukar terkorosi. Salah. Bukan lebih sukar, tapi yang lebih mudah teroksidasi ya. Jadi yang teroksidasi intinya tuh yang bagian luarnya dulu. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 13. Notasi sel yang tepat untuk rangkaian tersebut. Ya, untuk notasi sel, semakin ke kanan itu kan semakin mengalami reduksi ya, atau NO-nya lebih positif. Maka yang di ruas kanan itu adalah reduksi, yang di ruas kiri itu adalah yang oksidasi. Oke ya, kita lihat arah aliran elektronnya itu menuju ke sana. Nah, arah aliran elektron itu selalu dari anoda ke katoda. Sedangkan reduksi itu ada di katoda, oksidasi itu ada di anoda. Maka nanti yang sebagai katoda itu adalah Cu. Reduksinya adalah Cu. Cu2 plus menjadi Cu. Cu2 plusnya dari mana Mbak? Dari CuSO4. Ya, CuSO4, SO4 tuh biloxnya -2, maka Cu-nya 2 plus. Nah, di sini anodanya atau yang mengalami oksidasi itu adalah magnesium. Mg menjadi Mg2+. Ya, inilah jawabannya. Yang tepat itu yang mana ya, D? Jawabannya adalah poin D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 14. Pernyataan yang benar mengenai sel volta tersebut. Ya, kita lihat ya. Di sini NO-nya adalah 0,34, sedangkan untuk NO-nya Fe itu lebih kecil. Maka dari itu, Fe memiliki NO yang lebih kecil ya. Fe mengalami oksidasi. NO yang lebih besar itu mengalami reduksi. Ya. Pada sel volta itu berlaku Crow, katoda reduksi, anoda oksidasi. Dan pada sel volta berlaku Kepan, katoda positif, anoda negatif. Maka katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif ya. Nanti reaksinya bagaimana Mbak? Kita akan membuat reaksi yang di katoda ya. Katoda mengalami reduksi, maka Cu mengalami reduksi. Cu2 plus menjadi Cu, biloxnya turun ya. Nanti di sini ada 2 elektron. Yang mengalami oksidasi itu adalah Fe. Di sini Fe-nya menjadi Fe2 plus ya. Maka nanti Fe menjadi Fe2+, nanti sininya 2 elektron. Lalu masing-masing saya kalikan dengan 1 ya, karena elektron yang terlibat sama. Ya, maka nanti reaksi selnya adalah Cu2+ ditambah dengan Fe
menghasilkan Cu ditambah dengan Fe2+. Iya. Kita lihat ya, poin A, apakah yang di anoda seperti itu? Ini reaksi di anoda. Harusnya Fe ya, bukan Cu ya. Maka poin A salah. Elektroda Fe sebagai katoda, ini Fe harusnya sebagai anoda ya, makanya salah juga. Elektron mengalir dari Cu ke Fe. Elektron itu selalu mengalir dari anoda ke katoda. Di sini anodanya itu adalah besi, maka dari besi menuju Cu. Salah ya, ini kebalik Cu ke Fe. Reaksi yang terjadi berlangsung spontan, ya betul. Rumusnya SL itu adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Di sini yang mengalami reduksi adalah Cu, maka E0-nya Cu dikurangi dengan E0-nya Fe. Ya, Cu-nya itu berapa? 0,34. Dikurangi Fe-nya itu berapa? Negatif 0,44. Maka SL-nya positif, itu artinya spontan. Begitu ya, paham ya? Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut aja, kita masuk ke soal nomor 15. Diketahui ada beberapa notasi sel ya yang ditanya. Ini berarti saya anggap ini ke-1, ini reaksi kedua, ini adalah yang ketiga. Kayak gini ya, 3. Yang ditanya itu adalah Mg2+ menghasilkan Mn2+ Mn. Ini notasi yang kita minta ya. Ada Mg, mintanya di ruas mana? Di ruas kiri. Nah, kita lihat di soal, ternyata Mg berada di ruas kiri. Nah, berarti persamaan yang pertama notasi selnya itu tetap ya. Di sini ada Mg, Mg2+, 2Ag+, 2Ag. Nah, tetap, maka nanti SL-nya adalah plus 3,17 volt. Selanjutnya, mana yang ada Mn? Mn mana? Ini ya, mintanya di ruas kanan. Disediainya di ruas kiri. Maka nanti kita balik ya. Kita balik menjadi CD. Tetap ya, yang di kiri mengalami oksidasi, maka nanti jadi CD2+. Nanti di sini Mn2+ menjadi Mn. Oke? Karena dibalik, maka nanti yang tadinya SL-nya positif berubah menjadi negatif ya, negatif 0,79 volt. Paham ya sampai sini ya? Ya, ntar ini kurang ke bawah. Nah, selanjutnya, apakah di soal kita butuh Ag? Di soal tidak butuh Ag ya, maka nanti untuk ruas persamaan yang kedua, itu kita tukar ke kiri biar nanti Ag-nya bisa kita coret, maka menjadi 2Ag 2Ag plus, sininya CD2 plus CD. Karena ditukar maka sama saja, yang tadinya positif saya rubah menjadi negatif 1,20 volt. Ya, nanti yang sama boleh kita coret ya. Di sini yang sama adalah Ag, kita coret Ag-nya. Lalu ada CD yang sama. Ya, bersisa apa Mbak? Mg2+ dan Mn2+ Mn. Oke ya, sesuai yang kita harapkan. Dan ini kita jumlah semuanya. Maka nanti 3,17 saya kurangi dengan 0,79. Saya kurangi 1,2. Jawabannya adalah 1,18. Ya, ada nggak? 1,18 volt. Oke, jawabannya adalah poin C. Ya, nomor 17. Jika diketahui tiap-tiap wadah berisi larutan yang berbeda, pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut. Ya, poin A, pada elektroda 2 itu yang ini ya, D. Dan 4, terjadi reaksi oksidasi. Nah, kita lihat dahulu ya. Ini arah aliran elektronnya ke kanan ya, maka artinya ini adalah anoda, di sini adalah katoda. Arah aliran elektron itu anoda ke katoda. Nah, ini berarti kan ke arah sebaliknya ke sini ya. Maka nanti sini adalah anodanya, sini adalah katodanya. Oke, di dalam sel volta nanti berlaku Kraus, katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi.
Kita lihat ya, untuk logam yang kedua dan keempat, itu keduanya adalah sebuah katoda, maka mengalami reaksi reduksi, bukan oksidasi. Maka A salah ya deh. Next, pada elektroda 1 dan elektroda 3, terjadi reaksi reduksi. Salah kembali ya, 1 dan 3 itu adalah anoda, maka mengalami oksidasi. Kalian bisa lihat di sini ya, anoda mengalami oksidasi. Salah ya, lanjut. Elektroda 1 dan 4 merupakan kutub positif. Nah, ini juga berlaku nanti kepan. Katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif ya. Elektroda 1 adalah anoda maka bermuatan negatif. Elektroda 4 itu adalah katoda bermuatan positif ya. Jadi kutubnya bukan positif semua, tapi negatif positif. Katoda ditunjukkan oleh angka 2 dan 4. Ini angka 2, ini angka 4 ya, betul sekali, dua-duanya adalah katoda. Jawaban yang tepat itu adalah poin D ya. Oke, kita lanjut ya D, ke soal nomor 18. Nomor 18, pada elektrolisis CdSO4, mengendapkan CD sebanyak 4 gram. Pertanyaannya, berapakah volume yang dihitung dalam keadaan STP yang dihasilkan di anoda? Ya, volume yang dihasilkan di anoda. Kalian harus cek dulu di anoda itu menghasilkan gas apa, begitu ya guys. Ya, kita akan coba reaksikan terlebih dahulu. Ada CdSO4, maka terion menjadi Cd2+ dan SO4 2-. Maka nanti yang berada di katoda itu adalah Cd2+ ya. Cd2+ plus 2 elektron menghasilkan Cd. Terjadi endapan kadmium sebanyak 4 gram. Begitu guys. Selanjutnya di anoda. Siapa yang ke anoda? Yang ke anoda itu adalah SO4. SO4 itu adalah asam oksi dan ini elektrodanya adalah elektroda inert, yaitu karbon. Maka yang bereaksi di anoda itu adalah airnya. 2H2O menghasilkan 4H+, 4 elektron, dan O2. Nah, inilah gas yang dihasilkan di anoda. Jadi kita mencari volumenya oksigen. Oke ya guys, jika diketahui massa dan ditanya volume, maka adik boleh menggunakan hukum Faraday 2. Ya, mol 1 dikalikan bilog 1 sama dengan mol 2 dikalikan bilog 2. Nah, mol 1 bilog 1 itu punyanya CD, mol 2 kali bilog 2 itu punyanya gas oksigen. Apa rumusnya mol? Kalau di soal ada massa, maka nanti gram dibagi AR-nya CD, 112. Bilogsnya CD di sini adalah 2. SO4 itu min 2, maka CD-nya plus 2. Nah, berapakah molnya oksigen? Oh, ternyata dihitung dalam keadaan STP, maka nanti V dibagi dengan 22,4. Bilogsnya oksigen berapa, Mbak? 4. Ya, oke ya. Kita akan hilangkan 2-nya, nanti sini bersisa 2. 22,4 dibagi 2 itu adalah 11,2. 112 dibagi 11,2 itu adalah 10. Di sini 10 ya. Ya, maka nanti kita bisa peroleh volumenya itu adalah 4 dibagi 10. Jawaban yang tepat itu adalah 0,4. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 19 ya. Perhatikan diagram sel elektrolisis larutan Ki. Ya, saya punya Ki, fasenya adalah larutan, terion menjadi apa? Menjadi K+ dan I-. Nanti siapa yang ke katoda, siapa yang ke anoda. Apabila yang masuk ke katoda adalah larutan yang mengandung golongan 1, maka nanti di katoda adalah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan 2OH- dan gas H2. Nanti yang ke anoda itu adalah I-. I- itu bukan asam oksi, maka yang bereaksi I-nya menjadi apa? Menjadi I2. I2 fasenya gas. Nanti kita letakkan di sini min 2. Nanti kita letakkan di sini 2E. Oke ya, inilah reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Lalu pertanyaannya, tentukan reaksi yang terjadi pada elektroda X. Nah, kita lihat di positif. Di dalam elektrolisis itu berlaku kenap ya.
katoda negatif, anoda positif. Nah, yang diminta yang kutubnya positif, maka X ini adalah anoda. Anoda positif, ya. Maka reaksi yang terjadi di anoda itu adalah ini. Jawabannya apa? Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Kita lanjut ya ke soal terakhir untuk part kedua ini, nomor 20. Pelapisan kromium pada suatu benda umumnya dilakukan dengan cara elektrolisis. Objek yang akan dilapisi logam kromium direndam di dalam larutan dikromat menurut persamaan setengah reaksi berikut ya, belum setara reaksinya. Jika arus listrik yang dialirkan dalam sel tersebut itu adalah 25 ampere dengan waktu, pertanyaannya tuh waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk melapisi bumper tebalnya adalah, ini tebal saya buat T ya, 1 kali 10 pangkat min 2 mm. Luas permukaannya, ya, luasnya itu adalah 0,25 meter persegi. Ditanya, ada massa jenis ya. Massa jenis kromiumnya adalah 7,2 gram per centimeter kubik. Atom relatifnya kromium itu ada 52 gram per mol. Ya, ditanya waktu ya. Nah, bagaimana cara mencari waktu? Kita bisa menggunakan hukum Faraday 1. M sama dengan EIT dibagi dengan 96500. Ya, di mana E itu adalah AR dibagi dengan biloxnya. Atom relatifnya kromium ya, berarti di sini ya, yaitu 52 dibagi dengan biloxnya kromium. Kromium adik bisa lihat di sini biloxnya ada berapa. Ya, saya buat di sini ada Cr2O72-, maka nanti sini min 14. Min 14 tambah berapa biar nanti min 2, maka nanti sini plus 12. 12 dibagi 2, maka nanti plus 6. Biloxnya kromium adalah 6 di sini. Dikalikan 96500, kuat arusnya itu adalah 25 ampere. Waktunya tidak tahu ya. Nah, terus kita mencari M terlebih dahulu deh. Dari mana Mbak? Kita lihat di sini ya. Rumusnya Rho itu adalah M per V, maka nanti rumusnya M itu adalah Rho kalikan V. Massa jenisnya adalah 7,2 gram per centimeter kubik. Volumenya berapa? Kita mencari volume. Volume itu rumusnya adalah luas alas dikalikan tebal atau tingginya. Nah, ini kita hati-hati ya. Di sini ada meter persegi ya. Saya buat dulu di sini meter persegi. Tingginya berapa? Maka nanti milimeter saya buat menjadi meter. Maka dibagi 1000 ya. 1 kali 10 pangkat min 5 nih. 10 pangkat min 2 saya bagi dengan 1000 untuk dijadikan meter ya. Maka nanti sini satuannya adalah meter kubik. 0,25 dikalikan 10 pangkat min 5, atau saya buat 25 kali 10 pangkat min 7. Lalu meter kubik saya buat menjadi sentimeter kubik, meter, desimeter, sentimeter ya. 1, 2 ya, setiap turun itu kan nambah nolnya 3. Ya, maka nanti nambah nolnya ada 6. Ya, jadi volumenya adalah 25 kali 10 pangkat min 1. Min 7 dikalikan 10 pangkat 6 ya, atau 2,5 cm kubik. Itulah volumenya. Saya masukkan di sini 2,5 cm kubik. Nah, nanti ketemulah masanya ya, 7,2 saya kali dengan 2,5. 18 ya. Masanya adalah 18 gram. Kita masukkan di sini 18. Saya akan kalikan ya. 18 dikali dengan 6 dikali dengan 96500 itu adalah 10422,000. Saya bagi dengan ini ya, 52 dikali 25. Itu 1300. Ya, maka nanti waktunya ketemu ya. 10422, nolnya 3 ya, Dek. Saya bagi dengan 1300. 8000
16,9. Nah, hati-hati ini satuannya adalah sekon yang diminta jam. Maka nanti saya bagi dengan 3600. Ya, 2,2 ya. Atau nanti saya bulatkan menjadi 2 jam. Inilah waktu yang dibutuhkan. Oke, terima kasih perhatiannya. Nanti kita akan kembali lagi di part ketiga ya. Insya Allah soal nomor 21 sampai dengan 30. Simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.